Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawat penghantar digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan dengan beban. Kawat penghantar yang baik umumnya terbuat dari logam. Klasifikasi penghantar listrik. 1. Klasifikasi menurut bentuknya atau konstruksinya. Dibedakan atas A. Penghantar listrik bentuk pejal atau solid. Jenis ini biasa ditemukan dalam instalasi listrik rumah. Contohnya kabel NGA atau NYA. B. Penghantar listrik berbentuk lilitan atau berlilit. Penghantar ini umumnya terdiri dari beberapa isian yang dipasang berlilit. Kemudian yang C. Penghantar listrik kawat serabut. Umumnya kawat serabut bersifat lentur dan fleksibel, dan banyak digunakan pada bagian-bagian sulit dan sempit seperti pada rangkaian listrik kendaraan bermotor. Dua, klasifikasi menurut jumlah penghantarnya. A. Penghantar listrik simplex, yaitu kabel yang berfungsi untuk menghantarkan satu aliran saja, misalkan fasanya atau netralnya saja. Contohnya kabel NGA, NGA, dan SNUR. Perhatikan anak-anak, ini membacanya bukan nya atau nga, tapi per huruf NGA, NGA. B. Penghantar listrik dupleks, yaitu penghantar yang dapat menghantarkan dua macam aliran listrik. Contohnya NJM, NJY, NJFHY, NJMHY. C. Penghantar listrik tripleks. Tri itu 3. Berarti penghantar yang dapat menghantarkan 3 macam arus listrik, yaitu fasa, netral, dan arde. Contohnya NJM, kabel NJY, NJFHY, NJMHY. D. Penghantar listrik kuadrupleks, yaitu penghantar yang dapat menghantarkan 4 macam arus listrik. Contohnya NJM, NJY, NJFHY, dan NJMHY. 3. Klasifikasi menurut jenis isolasi. Umumnya kabel memiliki isolasi yang terbuat dari karet maupun plastik dengan berbagai bentuk dan ukuran. Selain isolasi, kabel tersebut dilengkapi semacam perisai dan bentuk pengaman lainnya. Macam-macam kabel. 1. Kabel NGA. Apa artinya kabel NGA? Kita jelaskan kode tersebut. Arti dari NGA adalah sebagai berikut. N. Normal, artinya penghantar terbuat dari tembaga. Jadi intinya dari bahan tembaga. Karena ada bahan lain. Intinya bisa terbuat dari besi, seng, aluminium, kuningan, dan logam yang lain. Kemudian G. Gami. Ya.
artinya penyekat atau isolasinya terbuat dari karet. Ya, gami itu biasa anak-anak makan gami, permen karet. Kemudian kode A itu other, artinya terdiri dari satu penghantar saja. 2. Kabel NJA, arti dari NJA adalah sebagai berikut. N itu normal, artinya penghantar terbuat dari tembaga. Y isolator PVC, ya, isolatornya PVC. Kalau yang N normal terbuat dari tembaga seperti yang di atas ini, berarti N menunjukkan kabel NJA ini intinya dari logam tembaga. Ini ya, baik yang lurus maupun yang logam berlilit. Ya. Kemudian Y itu artinya isolatornya ini, ya, pembungkusnya terbuat dari PVC, ya, propylium vinil klorida. Ya, baik yang berwarna merah, biru, kemudian kuning strip hijau. Ya, isolatornya terbuat dari PVC. Kemudian A itu other, artinya kabel ini termasuk kabel tunggal, ya, terdiri dari satu penghantar. Ya, jelas ya anak-anak. Jadi untuk kabel NGA dan NJA ini kodenya adalah A akhirnya, other. Berarti keduanya termasuk jenis kabel tunggal. Kemudian agar aman lebih baik kabel tersebut dipasang di dalam pipa atau saluran penutup, karena selain tidak bisa diganggu oleh hewan pengerat dan tidak terkena air, juga apabila ada isolasi yang terkelupas atau terbuka. Kabel NYM. Apa itu kabel NYM? Arti dari NYM adalah sebagai berikut. N normal, artinya penghantar tersebut terbuat dari tembaga. Ya, intinya terbuat dari logam tembaga. Y gami, artinya penyekat atau isolasinya terbuat dari karet. Ya, permen karet, berarti terbuat dari karet. M multicore, artinya kabel ini terdiri dari lebih, ya, terdiri dari lebih satu penghantar, bisa 2, 3, dan seterusnya jumlah penghantarnya. Jadi tidak termasuk kabel tunggal. Termasuk kabel majemuk, ya, terdiri dari lebih dari 2, ya, penghantar. Gambarnya ini, ya. N, saya ulangi, N normal, ya, berarti intinya ini dari tembaga. Ya, intinya ini berwarna kuning. Kemudian Y gami, isolatornya yang berwarna biru, hitam, dan kuning ini adalah terbuat dari karet, penyekatnya dari karet. Ya. Kemudian M multicore, berarti jumlahnya lebih dari 1, termasuk kabel majemuk. Ini kebetulan ada 3, 1, 2, 3. Ya, satu kabel isinya 3 kabel. Ya, kabel yang isinya ada 3 kabel berwarna biru, hitam, dan kuning. Ya. Ini adalah kabel NJM, termasuk kabel majemuk. Ya. Kemudian kalau ini jumlahnya 3, berarti diperuntukkan untuk
kabel fasa, kabel nol atau netral, dan satunya adalah untuk arde. Kalau isinya ada dua, kabel ini isinya dua, berarti hanya fasa dan nol saja. Kemudian instalasi penempatannya bisa di luar atau di dalam tembok dengan pipa konduit. Lapisan isolasi 2 lapis sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NGA. Dapat dipergunakan di lingkungan yang kering atau basah, namun tidak boleh ditanam di dalam tembok. Ini untuk kabel NGM. Sekali lagi, ini termasuk kabel majemuk, jumlahnya lebih dari satu. Kalau kabel NGA dan NGA tadi kabel tunggal. Kita lanjutkan. Yang keempat, kabel NJJ. Ya. Arti dari NJJ adalah sebagai berikut. N normal, ya, intinya ini dari logam tembaga. Kemudian J isolatornya dibungkus oleh isolator PVC. Kemudian J yang digit ketiga, ini isolator luarnya ini berupa PVC, ya. Jadi N, Y, dan Y, ya. N, Y, Y, ya. Normal, isolator PVC, isolator luarnya juga terbuat dari PVC. Ini kabel NJY, ya. Berarti ada 2 lapis penghantar isolator. Maka biasa kabel ini dipergunakan dalam jaringan listrik tegangan tinggi, ya. Kilovolt. Kabel instalasi dalam tanah yang harus tetap diberikan perlindungan khusus, misalnya ya dak, pipa PVC atau pipa besi. Ditempatkan di dalam atau luar ruangan dalam kondisi lembab atau kering, memiliki lapisan isolasi PVC warna hitam, ya, warna hitam. Ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NJJ memiliki isolasi yang terbuat dari bahan PVC. Kita lanjutkan. Jenis kabel listrik yang dipakai selain instalasi listrik di rumah, ya. Berarti yang digunakan dalam instalasi listrik di rumah biasa menggunakan kabel NGA dan NGA untuk kabel tunggal, dan kabel majemuknya menggunakan kabel NGM. Sedangkan kabel listrik yang dipakai untuk instalasi listrik selain di rumah yaitu contohnya 1. Kabel NJAF, ya, kabel NJAF. Apa itu kabel NJAF? Ini gambarnya. Kabel NJAF. N intinya dari tembaga, Kemudian J isolatornya dari PVC. Ya, gambar nomor 2, PVC. Kemudian A ini termasuk kabel tunggal, ya. Kemudian F itu penghantar kawat halus. Berarti ini intinya ini serabut, ya. Intinya dari kawat halus atau serabut, ya, tidak kabel tunggal, ya, atau bukan inti tunggal, ya, tapi satuan dari kawat serabut. Maka akhiran kodenya berupa kode F. Kabel ini terdiri dari kabel serabut yang fleksibel terbungkus oleh isolator berbahan PVC.
digunakan instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi ya. Biar lebih fleksibel ya, bisa ditekuk-tekuk. 2. Kabel NJF GBY ya. Kabel NJF GBY, gambarnya ini ya. Kabel NJF GBY ya, kabel yang sangat kuat, umumnya dipasang pada instalasi bawah tanah ya, di dalam ruangan, di dalam pipa-pipa, kemudian dan permukaan tanah. Karena kekuatannya, maka kabel ini digunakan sebagai perlindungan dari gangguan secara langsung atau untuk beban yang sangat tinggi selama disambung dan dijalankan ya. Ini ada 6 kode ya, 1 2 3 4 5 6 N Y F G B Y ya. Gambarnya ini N berarti intinya ini dari tembaga tadi, Y isolatornya dari PVC, kemudian F intinya itu berupa serabut ya, ininya dari serabut seperti kabel NJAF tadi, ini intinya dari serabut ya. Kemudian GBY nya apa itu GBY nya ya, GB itu berarti dililit plat baja ya. Jadi intinya ini setelah dibungkus isolator dililit oleh baja ya. Kemudian Y dibungkus lagi oleh lapisan luar berupa isolator PVC yang warna hitam ini ya. Ini untuk kabel NJF GBY. Jadi ini khusus kabel yang mempunyai kekuatan daya rentang yang kuat, sehingga ini untuk beban yang sangat tinggi selama disambung dan dijalankan. Ini untuk kabel NJF GBY ya. Kita lanjut. Kabel ACSR ya. Kabel instalasi yang di luar jaringan rumah, yaitu kabel ACSR. Kawat penghantar yang terdiri dari aluminium beremail kawat baja digunakan pada saluran transmisi sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dipasang pada tiang-tiang yang jaraknya saling berjauhan ya. Ini contohnya kabelnya ya. Kabel ACSR, kabel penghantar yang terdiri dari aluminium beremail kawat baja. Kemudian yang keempat adalah kabel triple AC atau AAAC ya. Terbuat dari bahan campuran logam yang terdiri dari aluminium, magnesium, dan silikon. Oleh karena itu, jenis kabel ini mempunyai daya isolator hantaran listrik yang sangat baik ya, kuat dan tahan karat ya. AAC ini. Kabel dengan inti aluminium yang dipilin ya, dipilin, diuntir ya, memiliki daya tarik yang kuat dan tahan karat.
Ini untuk kabel AAAC. Kemudian untuk kabel ACAR, ya, membacanya bukan acar ya. Sekali lagi, kabel ACAR adalah kawat penghantar, ya, dari jenis aluminium yang dicampur dengan logam lain sehingga lebih kuat. Contohnya ini, ya, kabel ACAR. Itu tadi, ya, jenis kabel yang digunakan di luar jaringan instalasi listrik rumah. Selanjutnya anak-anak kita jelaskan warna kabel. Arti dan fungsi warna kabel instalasi listrik. Ya. Tentunya isolatornya itu warnanya apa? Tujuan warna kabel adalah mempermudah kita dalam memasang alat listrik, mencegah terjadinya konsleting listrik, kemudian mempermudah dalam pemasangan, serta perawatan sehingga tak akan tertukar antara kabel satu dengan yang lainnya. Sebab pemasangan sesuai arti fungsi dari masing-masing kabel tersebut. Ini adalah tujuan mengapa kabel itu dibuat warna yang berbeda-beda. Apapun mereknya, maka warna kabelnya tetap sama, yaitu kuning, merah, biru, hitam, serta kuning strip hijau. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 warna kabel. Kuning, merah, biru, hitam, serta kuning strip hijau. Berikut ini penjelasan mengenai arti dan fungsi warna kabel instalasi listrik. 1. Kabel yang berwarna hitam, merah, dan kuning. Kabel ini berfungsi untuk memuat listrik positif fasa atau api. Ciri dari kabel ini yaitu untuk menyetrum jika tersentuh kulit. Ya. Jadi ciri kabel ini akan menyetrum jika tersentuh kulit, serta jika diuji dengan tes pen, maka tes pen tersebut akan menyala lampunya. Warnanya kabel hitam, merah, dan kuning. Ini untuk kabel fasa. Kemudian yang kedua, kabel biru. Ya. Kabel biru berfungsi untuk memuat listrik negatif. Ciri dari kabel ini yaitu tak akan menyetrum jika tersentuh kulit. Dan jika diuji dengan tes pen pun tak akan menyala. Ini kabel biru. Kabel yang berwarna biru. Yang ketiga, kabel strip hijau. Ya. Kabel ini berfungsi untuk memuat listrik arde yang diambil dari tanah atau grounding. Ya, sumber dari grounding diperoleh dengan cara menanam pipa logam ke dalam tanah dan kemudian akan dipasang pada setiap terminal stop kontak. Ya, itu untuk kabel kuning strip hijau, itu untuk kabel arde atau ground tanah. Lanjutkan. Sekarang alat-alat instalasi listrik rumah tangga yang biasa digunakan. 1. Tang. Kita lanjutkan alat yang lain yaitu berupa test pen. Ya, test pen adalah obeng yang dilengkapi dengan lampu sinyal sekedar untuk mengetahui adanya tegangan bolak-balik AC pada suatu penghantar listrik.
tidak untuk mengetahui besar tegangan listrik. Ini bentuk gambar test pen. Cara kerja dari test pen adalah arus listrik mengalir melalui ujung test pen yang terbuat dari logam, kemudian menuju batang karbon, dan selanjutnya dialirkan pada lampu AC dan pegas, terakhir pada pangkal menuju jari kita. Jadi cara menggunakannya, test pen ini ujungnya ini disentuhkan pada kabel yang akan dites listriknya, ada arusnya atau tidak, ya. Pada saat yang bersamaan, ketika ini disentuhkan pada kabel, nah, pangkalnya ini ditekan dengan jari, ya, dengan jempol. Bagian-bagian test pen terdiri dari satu ujung, ya, test pen yang berguna untuk menyentuh benda kerja bertegangan listrik. Ini ujungnya, ya. Yang kedua, batang karbon, warnanya hitam, letaknya di dalam di sini batang karbon ini, ya. Fungsinya untuk menghambat sebagian arus listrik. Ini kalau tidak dipasang batang karbon, maka pada saat test pen ini kita tekan, maka akan nyetrum, ya. Karena dipasangi batang karbon, arusnya terkurangi sehingga tangan kita, jempol kita tidak strum. Yang ketiga, lampu AC digunakan sebagai indikator. Ketika ada arus listrik, maka ini menyala. Yang keempat, pegas untuk memberikan tekanan pada karbon dan lampu terhadap pangkal test pen. Ya, gas. Yang kelima, pangkal test pen terbuat dari logam sebagai ujung sentuh terhadap jari, ya. Ini, ya. Kemudian ada penutupnya juga. Yang keenam adalah gagang test pen terbuat dari bahan transparan yang gunanya agar lampu AC yang ada di dalamnya terlihat nyalanya, ya, transparan. Ini, ya, gagangnya. Demikian tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita bertemu pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang materi praktek instalasi listrik rumah tangga. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.